Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada, kita tetap masih ibadah online. Doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada tetap sehat, kuat di dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan satu pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Sembunyi kuasa Allah, laulai ditolong saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Sekali lagi, tak tersembunyi kuasa Allah. Tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi kuasa. Tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah sembunyi kuasa Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Kami membukanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian dengan judul Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya.
dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat serta malaikat. Tuhan Allah hadir pada saat ini, sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Baik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, maka kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan bersabda kepada kami, Tuhan mengurapi firman-Mu, Tuhan mengurapi kami sekalian, baik yang memberitakan firman dan yang mendengar firman. Hari ini kami diberkati, dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Tuhan bersabda kepada kami, karena kami suka mendengar suara Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 118 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 5 sampai dengan ayat ke-9. Saya memberikan tema untuk kita selalu ingat. Sikap orang percaya menghadapi rasa takut. Sikap orang percaya menghadapi rasa takut. Mazmur 118 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 ini sebenarnya dari ayat sebelumnya menjelaskan tentang sebuah pujian. Yaitu mereka menaikkan pujian, berada dalam keadaan sukar, keadaan yang sulit, keadaan yang menakutkan. Mereka tetap menaikkan pujian kepada Tuhan. Mereka tetap bersorak-sorai kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, rasa takut itu setiap orang pasti ada. Namun rasa takut yang melebihi kehidupan normal itu yang tidak benar di mata Tuhan. Oleh karena itu, petunjuk firman Tuhan hari ini, bagaimana sikap orang percaya menghadapi rasa takut. Kenapa demikian? Karena situasi seperti saat ini menyebabkan ada banyak orang dilanda rasa takut yang luar biasa. Ada orang yang takut karena ekonomi tidak menentu. Ada orang yang takut karena pandemi yang juga belum reda. Ada orang yang takut karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada orang takut kena PHK. Ada orang takut sakit. Ada orang takut menghadapi tantangan-tantangan hidup. Ada orang yang takut oleh karena masa depan tidak menentu. Karena itu Bapak Saudara, takut menjadi senjata iblis untuk mengintimidasi dan melemahkan iman orang percaya. Ini merupakan suatu senjata yang ampuh. Bagaimana seseorang bisa dilemahkan imannya? Iblis tahu, bila seseorang dilanda oleh rasa takut yang luar biasa, maka yang terjadi adalah semakin kecil kekuatannya untuk menghadapi tantangan dan persoalan. Maka yang terjadi adalah tidak bisa berpikir secara jernih untuk menghadapi tantangan hidup ini. Bisa juga terjadi, maka orang akan menjadi panik menghadapi situasi dan kondisi yang melemahkan, bahkan membuat rasa takut yang berkelebihan. Tapi juga bisa terjadi intimidasi untuk tidak percaya kepada Tuhan, apalagi mengandalkan Tuhan. Takut bisa saja menyebabkan orang lupa untuk mengandalkan Tuhan. Karena itu Mazmur 118 ayat 5 sampai 9 memberikan petunjuk bagi kita bagaimana sikap kita menghadapi rasa takut itu.
Mazmur 118 ini memberikan paling tidak ada 3 atau 4 petunjuk bagaimana sikap kita menghadapi rasa takut itu. Yang pertama di dalam ayat yang kelima, yaitu bahwa kita perlu berseru kepada Tuhan. Di ayat yang kelima itu, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Nah, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, di ayat yang kelima ini, kenapa kita perlu berseru kepada Tuhan? Karena ada kesesakan. Kata ini terjemahkan di dalam bahasa Inggris artinya, yaitu kesukaran, bahaya, kesusahan, penderitaan, kesedihan. Dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kesesakan. Karena itu Bapak Saudara, perlu memanggil nama Tuhan. Perlu berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, apabila kita meminta sesuatu di dalam namanya, maka ia akan menjawab kita supaya Bapa dipermuliakan. Itu berarti bahwa setiap menghadapi rasa khawatir, rasa takut, maka kita perlu berseru kepada Tuhan. Itu sikap yang pertama. Perlu kita terus mengandalkan Tuhan dan berseru, Tuhan, ini pergumulan saya, ini persoalan saya yang mendatangkan rasa takut yang luar biasa. Maka Tuhan tolong saya. Tuhan, dengar doa saya. Seperti pemazmur ini. Dikatakan dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa langkah yang pertama harus terus berseru kepada Tuhan. Langkah yang kedua, petunjuk untuk menyikapi rasa takut yang luar biasa ini. Yang kedua adalah, sikap yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan selalu di pihak kita. Dalam terjemahannya, bila Tuhan di pihak kita, bahwa Tuhan mendampingi kita dimanapun kita berada. Situasi apapun yang kita hadapi, kondisi apapun keadaan saat ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan di pihak kita, yaitu Tuhan senantiasa mendampingi kita. Siapa yang akan melawan kita? Roma pasal 8 ayat 31, Paulus menuliskan kepada jemaat orang percaya di Roma. Dia mengatakan, jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Siapa yang dapat melawan orang percaya? Siapakah yang dapat melawan anak-anak Tuhan? Ibliskah? Ketakutankah? Persoalankah? Tidak ada yang dapat melawan orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa mendampingi kita sebagai orang percaya. Itu sikap kita. Harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu di pihak kita. Tuhan senantiasa mendampingi kita. Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Karena itu, kita perlu mengandalkan Tuhan, yaitu bahwa kita sebagai umat kesayangan Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan selalu di pihak kita. Langkah yang ketiga, sikap kita yang ketiga, merupakan nasihat supaya apabila kita menghadapi rasa takut itu, sikap yang ketiga adalah kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ayat yang ketujuh, Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun orang percaya, orang benar, pasti ada musuh. Musuh itu bisa saja mendatangkan rasa takut. Bisa mengintimidasi kita, supaya kita mengalami rasa takut. Tapi Alkitab mencatat di sini, pemazmur mengatakan, kalau percaya Tuhan pasti menolong kita. Di ayat yang ketujuh ini, mengapa kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita? Karena Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kita, menuntun kita, bahkan menolong kita untuk melewati setiap masalah, setiap pergumulan kita, setiap musuh kita. Rasa takut itu normal. Tapi apabila takut itu melewati akal sehat kita, sehingga kita tidak bisa berpikir jernih, kita menjadi panik, maka Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kita pasti mengalami kelemahan iman. Contoh di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus suruh murid-murid untuk mendahuluinya. Dan dia naik di atas bukit untuk berdoa. Ketika Yesus melihat mereka susah payah karena mereka dilanda oleh angin sakal. Maka Yesus berjalan di atas air untuk mendekati mereka, mendatangi mereka, dan menolong mereka. Bapak Saudara, apa yang terjadi murid-murid? Mereka menghadapi ketakutan yang luar biasa. Menghadapi rasa khawatir yang luar biasa. Tapi Yesus melihat mereka. Lalu Yesus berjalan di atas air mendatangi mereka. Lalu Yesus naik dan Yesus menolong mereka. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi rasa takut itu. Maka yang perlu adalah kita perlu percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Dalam terjemahan ini berarti Tuhan menuntun kita ke jalan benar.
Tuhan menuntun kita tepat pada waktunya. Dan Tuhan menuntun tidak pernah akan salah jalan. Tuhan selalu menolong dan menuntun kita kepada jalan yang benar. Untuk menghindar kita dari rasa takut yang luar biasa dalam hidup ini. Karena itu Bapak Saudara, sikap kita tetap percaya. Tuhan adalah penolong kita. Dan karena itu Bapak Saudara, Mazmur 121 ayat yang pertama mengatakan, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu Bapak Saudara, sikap yang ketiga tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Yang keempat, langkah yang keempat adalah ayat 8, ayat 9. Dikatakan di sana, senantiasa mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Ayat 8-9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Ini berarti bahwa orang yang mengandalkan manusia pasti dikecewakan. Pasti mengalami kekecewaan yang luar biasa. Tetapi apabila orang yang mengandalkan Tuhan, ia pasti dihibur, ia pasti dikuatkan, ia pasti akan diberkati. Karena Yeremia pasal yang 17 ayat 7 katakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagia orang yang senantiasa mengandalkan campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berlindung pada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sanggup membela kita. Berlindung pada Tuhan karena Tuhan sanggup menjaga kita. Berlindung pada Tuhan karena Tuhan sanggup menaungi kita dimanapun dan apapun kondisi kita. Sikap kita hanya 4 untuk menghadapi rasa takut ini. Sikap adalah senantiasa berseru, berdoa. Jangan berhenti berdoa. Engkau berseru dalam doa, Tuhan mendengar. Sikap yang kedua, tetap percaya bahwa Tuhan selalu di pihak kita. Yaitu Tuhan senantiasa melindungi kita. Dan yang ketiga, sikap yang ketiga adalah percaya bahwa Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Sikap yang keempat, senantiasa mengandalkan Tuhan dan jangan mengandalkan manusia. Sebab apabila engkau mengandalkan manusia, engkau pasti kecewa. Tapi engkau mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman, bahkan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kita, karena kita adalah umat kesayangannya. Yaitu orang yang senantiasa memuji Tuhan, menaikkan pujian, bersorak-sorai menghadapi tantangan, pergumulan tetap datang kepada Tuhan dengan nyanyian, pujian, ucapan syukur bahwa Tuhan sungguh menolong tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Saudara, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Sekaligus kita masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami masih hidup di dalam dunia. Rasa takut itu senantiasa menghantui setiap orang, termasuk kami umat-Mu. Tetapi firman Tuhan menasihati kami untuk menghadapi rasa takut, tetap berseru kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena Tuhan pasti menolong. Karena itu kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami dikuatkan, diteguhkan, diingatkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, sebagai tanda ucapan syukur bahwa kami sudah mendengar firman Tuhan, kami memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan di gereja dan di ladang misi. Tuhan memberkati umat-Mu hari ini mempersiapkan persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan. Tuhan mengurapi umat-Mu, memberkati pekerjaan umat-Mu, memberkati rumah tangga umat-Mu, memberkati bisnis umat-Mu, memberkati pendidikan anak-anak-Mu, memberkati rumah tangga umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kali itu berdoa, Tuhan memberkati umat-Mu dimanapun mereka mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapa. Situasi dan kondisi bangsa kami Indonesia saat ini, dalam keadaan situasi ekonomi, bahkan politik, keamanan, hukum. Bapa kami berdoa, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus situasi bangsa kami terkontrol di dalam naungan Tuhan. Pemerintah kami yang ada, kami mohon Tuhan melindungi, menolong, memberikan hikmat bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan menolong. Aparat kami berdoa kiranya baik TNI maupun Polri, kami berdoa Tuhan menolong. Tuhan berikan mereka kekuatan khusus untuk bangsa kami Tuhan. Keluar dari pergumulan ini, khususnya pandemi saat ini. Kami bersyukur bahwa kemajuan sudah ada. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya pandemi ini dapat terselesaikan bahkan lenyap dari bangsa kami Indonesia. Sehingga ekonomi kami,
politik, bahkan hukum kami, bangsa kami berjalan dalam kontrol Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah mendengarkan firman Tuhan. Siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini, dia dikuatkan, diberkati, bahkan diteguhkan imannya bahwa rasa takut itu normal. Tapi apabila dipakai oleh iblis mengganggu kami percaya, kami berseru, Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan melihat kami, bahkan Tuhan pasti datang menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami mohon Tuhan memberkati setiap doa syafaat kami. Ucapan syukur kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan dengan kami menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Tuhan menyertai kami. Karena itu sebentar kami menutup ibadah ini. Kami mohon berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada. Dalam kondisi apapun umat-Mu saat ini. Tuhan tilik dan memberkati umat-Mu. Karena itu jemaat yang kasih dalam Tuhan. Boleh angkat hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Kiranya berkat nikmat kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan penyertaan para Roh Kudus menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Selamat memasuki minggu yang baru dengan rasa percaya bahwa Tuhan pasti menyertai saudara. Mulai awal minggu sampai akhir minggu, berjumpa di minggu depan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.